Ya, desakan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT terus muncul. Presiden Jokowi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri P3A mendukung percepatan RUU ini. Tapi respon berbeda kita dengar tadi dari DPR yang mengatakan masih membuka ruang masukan dan juga meminta jangan tergesa-gesa. RUU ini terhenti pembahasannya selama 19 tahun padahal jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia terus bertambah. Kita bahas malam ini bersama narasumber Mbak Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jala PRT. Mbak Lita, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mbak Lita, apa respon Anda dan juga teman-teman yang bergabung dalam koalisi ini melihat progres hari ke hari dari pembahasan RUU PRT ini? Sekarang seperti tadi kita sudah mendengar dari anggota Balek, Mbak Lulu mengatakan ini secepatnya harus dibawa ke forum musyawarah, ke BAMUS gitu. Jadi apa responnya dan kemudian apa persiapannya? Ya, pertama tentu saja kami sangat mengapresiasi, berterima kasih dan menyampaikan hormat setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan statement resmi bahwa pemerintah mendorong untuk percepatan pengesahan RUU PRT yang sudah 19 tahun dan proses legislasi. Dan kita melihat bahwa ya, hal ini sangat urgen mengingat korban-korban PRT itu selalu berjatuhan setiap hari. Bahkan terakhir kasus ke Siti Kotimah yang itu sudah sangat fatal ya. Jadi sampai sekarang sudah 2 bulan di rumah sakit, sulit untuk bergerak dan ya demikian dia diperlakukan sebagaimana tidak semestinya sebagai manusia. Lah itu kan kasus-kasus gunung es ya yang ada di rumah-rumah dalam relasi kuasa dan mindset masyarakat yang masih dalam perbudakan modern seperti itu. Dan PRT dilarang untuk berkata tidak, berkata lelah, berkata ya apa saja, semua perintah dari pemberi kerja harus selalu diiyakan. Dalam relasi kuasa seperti itu, ya sebagaimana juga KDRT, kasus PRT yang dalam hubungan kerja ini juga perlu mendapat perlindungan. Kita lihat esensi dari RUU PRT ini kan satu, pertama, ini sebagai bagian dari amanah UUD 45 dan Pancasila, artinya kedudukan sama, penghidupan dan pekerjaan yang layak, kemudian juga pengakuan tidak ada diskriminasi terhadap pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, dan yang berikutnya juga bahwa RUU ini nantinya juga akan memberikan perlindungan bagi PRT ataupun bagi pemberi kerja. Di sini juga akan berlaku prinsip gotong royong ya, dan nilai-nilai kemanusiaan karena kan ada perlindungan sosial, ada jaminan sosial, bantuan sosial, dan yang ketiga kita melihat bahwa karakteristik PRT ini kan berbeda dengan pekerja lain, karenanya perlu diatur dalam satu undang-undang tersendiri. Jadi ini penting ya, dan kita mendorong supaya pimpinan DPR melihat bahwa urgensitas PRT ini sudah demikian rupa, apakah terus menunggu korban persatuan, dan proses legislasi 19 tahun ini bukan proses yang singkat, dan kami juga sudah melakukan berbagai revisi dan DPR sendiri sudah juga pernah membahas ini di tahun 2014 sampai 2019, sudah melakukan riset di 10 kota, sudah studi banding ke 2 negara di Argentina dan Amerika, di Argentina dan Afrika Selatan 2012, sudah uji publik di 3 kota di tahun 2013, dan kemudian dibahas lagi perbaikan, dan perbaikannya itu selalu dilakukan ya sebagaimana agar win-win solution dan implementatif, dan itu sudah melibatkan berbagai kelompok masyarakat, dari praktisi, dari PRT, dari pemberi kerja, ya dari akademisi, dan semua ya itu sudah artinya bagaimana ini kita mencapai win-win solution yang bisa diterima segala pihak dan bisa diimplementasikan. Ya, Mbak Lita. Dan itu kita artinya terus mendorong komunikasi, bagaimana saling membuka dialog agar ada perbedaan atau kesalahpahaman atau misinformasi itu bisa dipertemukan, sehingga apa sih sebenarnya masih menjadi keberatan dari pimpinan DPR. Nah, ini yang perlu kami komunikasikan, dan harapan kita pimpinan DPR membuka pintu dialog bersama agar mencapai pemahaman bersama, sehingga percepatan seperti yang
diperintah oleh Bapak Presiden itu bisa segera terjadi, dan ini 4,2 juta jumlah terbesar kedua PRT lokal di dunia setelah RRC. Jadi artinya betapa PRT dibutuhkan dan dia menjadi penopang ya perekonomian dari mikro makro, dan itu artinya penopang produktivitas. Orang tidak akan bisa bekerja, jutaan warga negara lain tidak bisa bekerja, berkarir, ya profesionalitas mereka, kebahagiaan mereka, refreshingnya mereka tergantung pada pekerja rumah tangga. Jadi sudah seharusnya pengakuan rekognisi ya, redistribusi, kemudian reward dan representasi itu diberikan kepada pekerja rumah tangga. Dan kita tahu bahwa kalau kita melihat dari isi dari RUU ini juga melindungi dari pekerja rumah tangga dan juga pemberi kerja. Iya. Nah, Mbak Lita, yang kemungkinan akan menjadi kesulitan dan mungkin dari teman-teman koalisi kemudian juga sudah menyadari, tadi Anda sudah mengatakan bahwa berkaitan dengan pekerja rumah tangga ini karakteristiknya tersendiri, unik sekali berkaitan dengan tempat kerja, pemberi kerjanya, lingkungan kerjanya, dan juga waktu kerjanya. Nah, yang perlu di-highlight sekarang, karena begini, yang terjadi sekarang di masyarakat mungkin ada yang masih pesimistik ya, ada yang masih pesimis bahwa ini bisa goal dan ini betul-betul bisa melindungi haknya masing-masing, baik hak pekerja dan juga hak pemberi kerjanya gitu. Karena kan ini adalah isu yang betul-betul dekat dengan masyarakat, Mbak Lita. Iya. Jadi kalau sebenarnya di dalam undang-undang yang draft terakhir ini sangat fleksibel, ada karakteristik sendiri justru di situ diletakkan ya bahwa hak-hak ini juga kita melihat dari latar belakang sosial ekonomi pemberi kerja di Indonesia. Nah, kita melihat dari aspek kemauan dan kemampuan dari misalnya dalam hal soal upah, jam kerja, kemudian hak lainnya. Itu yang kita pertemukan apa menjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dan di dalam undang-undang PRT ini kan mengatur hak PRT, perlindungan upah tentunya iya karena dia bekerja mendapatkan upah. Dan kita juga tidak mengatur hal yang disebut PRT itu hanya mereka yang bekerja mencari uang, tidak termasuk abdi dalam, tidak termasuk santri, tidak termasuk kerabat yang ngenger dan sebagainya. Karena itu hal yang berbeda. Jadi dan yang kedua bahwa undang-undang ini juga berasaskan kekeluargaan. Tidak perlu dikhawatirkan akan merubah hubungan yang manusiawi yang sudah terjalin, praktek-praktek baik yang sudah ada. Kemudian di dalam hak ini sendiri juga disebutkan bahwa waktu kerja tidak diatur sedemikian langsung normatif, tapi PRT berhak istirahat 8 jam sehari, dan itu kan bisa di-manage bersama kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja. Kemudian jam kerjanya waktu kerjanya juga secara manusiawi. Kemudian ada libur, kemudian ada cuti tahunan 12 hari, itu kan sudah termasuk cuti lebaran ya. Salah satunya diambil biasanya untuk lebaran. Kemudian hak untuk beribadah, hak untuk berkomunikasi. Karena kami sendiri melihat bahwa sering terjadi kasus-kasus dimulai ketika PRT disolir, terjadi pembatasan komunikasi. Dari situlah kasus-kasus PRT intensitasnya semakin meningkat sehingga bisa berakibat fatal pada berkurangnya atau tidak berfungsinya organ tubuh dan atau bahkan bisa pada nyawa. Kemudian yang kedua, hak pemberi kerja juga diatur sedemikian rupa, misalnya mendapatkan identitas dari para calon PRT dan tingkatan keterampilannya, kemudian juga mendapatkan hasil kerja seperti apa yang disepakati bersama dengan tugas-tugasnya, kemudian hak memberi izin PRT untuk pulang dan tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian hak untuk memutus memberhentikan kalau terjadi pelanggaran seperti itu. Jadi dan keduanya juga dilindungi dari praktek-praktek perekrutan penempatan yang itu merugikan baik itu PRT dan pemberi kerja seperti perdagangan orang, penipuan dan sebagainya ya seperti itu. Ini penting dan juga perlu ada pelatihan sehingga pemberi kerja juga
bisa mendapatkan, artinya ini PRT sudah terlatih. Iya, standar kualitasnya sama ya. Tidak semua orang bisa menguasai pekerjaan rumah tangga, Iya, karena betul, setiap orang punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Meski juga tidak semua orang bisa mencuci, bersetrika, tidak semua orang bisa memasak, tidak semua orang bisa telaten merawat mengasuh anak, kemudian merawat lansia, disabilitas dan sebagainya, merawat binatang peliharaan dan ya seperti itu ya. Iya. Jadi ini sudah cukup draft yang win-win solution yang sudah artinya sudah didiskusikan demikian rupa berkali-kali. Iya. Sekarang apa kemudian upaya atau strategi dari koalisi supaya RUU ini segera disahkan, Mbak Lita? Ya, tentu saja kami berupaya pertama mensosialisasikan, mengkampanyekan bahwa RUU ini artinya tanda petik berguna, ya, bermanfaat untuk semua pihak. Ya, pertama kita sebagai bangsa sendiri yang harus konsisten ketika kita menunjuk negara tujuan, negara PRT migran, dan kita di sini sendiri harus melindungi. Yang ketiga, itu juga sebagian dari revolusi mental yang selalu didengungkan pemerintah. Yang keempat, ya juga bahwa kita terus berusaha untuk mengkomunikasikan secara membangun komunikasi politik dengan berbagai fraksi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan tokoh agama, kemudian kalangan anak muda, kemudian para pemberi kerja, kemudian para influencer, dan kemudian tentunya juga para politisi, para alek di DPR ataupun di DPD yang mereka memiliki memiliki kewenangan untuk memutuskan peraturan perundangan. Harapan kami pimpinan DPR memahami urgensi supaya tidak sehari penundaan dari RUU ini artinya berjatuhan ya. Karena kami sendiri juga menerima laporan itu bisa 11-an ya per hari. Ada yang tidak bisa menghubungi anaknya, saudaranya yang bekerja sebagai PRT yang kami sendiri tidak bisa melacak karena mereka tidak tahu sebelumnya mereka bekerja, tidak terinformasikan dengan jelas dan baik mereka bekerja di mana. Oke. Jadi kemudian yang mereka harus dikembalikan, tapi harus menebus ke penyalur seperti itu. Kemudian upaya yang tidak dibayar itu banyak, ada yang 2 bulan tidak bayar, ada yang 3 bulan, dan seperti juga mereka tidak diberi makan juga ada. Jadi kasus-kasus ini tidak bisa diceritakan secara terbuka, dan mereka tahu setelah ada jala dan mereka karena zaman sudah berubah, mereka bisa melacak gitu betul. melapor kemana seperti itu. Oke. Ada juga jutaan lain dari PRT yang tidak tahu bagaimana caranya ketika mereka menghadapi masalah kasus kekerasan. Nggak akan terjadi itu sampai Ani yang disekap 9 tahun, Ella 5 tahun, bahkan Kotima itu 6 bulan. Orang tidak tahu. Lah, apakah kita ini akan berdiam diri mengatakan oh ini belum urgen? Bagaimana jika anggota DPR merasakan anaknya, keluarganya mengalami seperti apa yang dialami oleh Kotima seperti sekarang ini? Apa yang ada di hati? Apakah itu tidak dikatakan urgen? Dalam prinsip kita, kekerasan itu tidak bisa ditolerir. Satu kekerasan pun itu sudah urgen. Kalau dibiarkan, orang akan banal pada kekerasan. Apakah kita akan menjadi seperti itu dan mengatakan kemudian tidak urgen? Betul. Baik. Kita tentunya berharap ini bersama-sama ada langkah lagi ya atas pembahasan RUU PPRT ini. Mbak Lita, terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Putri. Selamat malam. Selamat malam.